Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sungguh beruntung wahai manusia, Allah bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi bersabda pada umatnya, banyaklah bersolawat padanya. Turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal yang mulia agar mencapai tempat di surga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang terhormat Bapak-bapak warga Taman Mutiara Indah, wabil khusus lingkungan RW 018 yang saat ini telah hadir sama-sama di majelis yang sama-sama kita muliakan ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat ibu-ibu warga Taman Mutiara Indah RW 018 yang telah sama-sama hadir di majelis yang sama-sama kita muliakan ini. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak dan ibu-ibu menuju majelis ini dicatat oleh Allah sebagai kebaikan yang kelak nanti di akhir zaman nanti, di hari akhirat nanti menjadi catatan kebaikan buat kita semua. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Miftahul Huda, dalam rangka
peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan pada hari ini kita bertepatan dengan tanggal 1 Rajab. Ya, kita mengadakan acara ini mungkin lebih awal dari yang lain. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta mudah-mudahan sampailah kepada kita sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, melangkahnya kaki bapak-bapak dan ibu-ibu ke majelis ini mudah-mudahan satu niat buat kita semua bahwa kita mensyukuri atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua dalam tatanan memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana menjadi momentum buat kita semua bahwa hanya dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebagai umat beliau harus meyakini dan menjalankan bahwa hasil dari Isra Mi'raj itu adalah sholat yang 5 waktu sehari semalam. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua tawasul atau hadarat yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Saprudin Sarjana Agama. Acara yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ihsanuddin. Acara yang keempat sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PHBI Isra wal Mi'raj Bapak Muhammad Abdul Rahim. Kalau yang lebih dikenal di kalangan kita Bapak Adel. Ya, agak susah nyari Bapak Abdul Rahim, nanti nggak ketemu-temu. Ya, Bapak Adel pokoknya. Sambutan yang kedua insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Lurah Kaligandu, Bapak Haji Kasmin. Sambutan yang keempat dari Bapak Camat Kota Selem, pelaksana tugas Bapak Mahmud SE MSI. Yang kelima, acara pokok tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Khairul Anwar Fatani LC. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Fat Cilegon. Acara yang keenam, doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Hibdi Al-Faruq Sarjana Agama. Demikian susunan acara yang akan kita lalui bersama. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi wa ridhuka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nawaitu taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala khalisan mukhlisan liwajhil karim ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wal batil kiram. Sayyidul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ثم إلى حضرة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز سيقول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أولياء الله شيخ Hidayatullah Jarbal Samalana Hasanuddin Banten Syekh Hasan Jarain Jara Mansuruddin Sukadun Sayyidulillah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ulama'il hijaz nawaitana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati jamil ahlil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat di masyariqil ardi ila magharibi bi barabari sallallahu alaihi wa mahabina wa azradina wa jannatin wa amin wa amadina wa barabatina wa syahina wa liman istama'anahu nabis sababi khususan ahlil qubur di qaryati taman mutiara indah ghafarallahu dzunub wa taqabbala amalan wa imanan syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Al-Ustaz Saprudin Sarjana Agama yang telah memimpin hadarat dan tawasul. Selanjutnya acara yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ihsanuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berdiri-diri ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Khairul Anwar Fadhan LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Fat Kota Cilegon. Yang terhormat
Bapak Mahfud SE MSI selaku pelaksana tugas Camat Kota Serang. Yang terhormat Bapak Haji Kasmin selaku Lurah Kaligadu Kota Serang. Yang terhormat Bapak Wawan Irawan BA selaku Ketua RW 18 Taman Mutiara Indah. Yang terhormat Bapak Ustadz Khairani selaku Ketua DKM Miftahul Huda beserta pengurus lainnya, para alim ulama dan juga para kesepuhan di lingkungan RW 18. Yang terhormat Ketua RT 01 sampai dengan 06 beserta perangkatnya. Yang terhormat para tamu undangan dan juga warga masyarakat RW 18, baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun pemuda dan pemudi yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam memperingati Isra dan Mi'raj. Salawat serta salam semoga tercurah junjungan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat oleh beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini kita akan memperingati hari Isra Mi'raj, di mana hari tersebut menjadi salah satu hari besar bagi kita para umat muslim. Lewat peristiwa itu pula umat muslim mulai mengenal perintah sholat, yang mana perintah tersebut adalah perintah yang sangat mulia dan menjadi kewajiban utama bagi seluruh umat Islam. Dan acara ini juga akan diisi dengan tausiah agama bertema Isra dan Mi'raj yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Khairat Anwar Fatul LC. Mohon kiranya kita semua dapat mendengarkan tausiah tersebut hingga selesai. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua PHBI Isra Mi'raj dan sekaligus mewakili Ketua DKM Miftahul Huda ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-sedalamnya kepada para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya, baik itu berupa uang maupun sumbangan makanan dan minuman yang disajikan pada hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan bapak atau ibu sekalian dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, saya sebagai ketua panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia penyelenggara dan juga warga masyarakat RW 18. Terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Semoga Allah mengganti jerih payah saudara sekalian dengan pahala yang sebesar-besarnya dan menjadi bekal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas nama panitia penyelenggara. Jika dalam pelaksanaan acara ini ada kekurangan atau ketidakpuasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak nih bapak-bapak. Ibu-ibunya diam aja. Sekali lagi ya. Udah ngopi belum, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alimul ulama, para kiai, para ustadz dan para ustadzah, wabil khusus yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Khairul Anwar Fatoni LSD yang saya hormati dan saya muliakan, para tokoh agama, tokoh pemuda, lingkungan RW 18 Komplek Mutiara Indah 1 yang saya hormati Bapak Ketua RW 18 yang saya hormati para Ketua RT dari RT 01 sampai RT 06 beserta jajaran yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah yang tidak saya sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di majlis atau di Masjid Miftahul Huda RW 18. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Pak Camat dalam hal ini tidak bisa dapat hadir, mungkin ada halangan pada waktu kemarin atau tadi juga udah saya hubungi, bahkan langsung rapat di kecamatan, mungkin lupa atau gimana, belum ada jawaban sampai sekarang. Tapi saya udah memberitahukannya tadi siang bahwa malam hari ini ada acara peringatan Isra Mi'raj di RW 18 Mutiara. Acara pokok tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Khairul Anwar Fatoni LC. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Fat Cilegon. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Masjidil Aqsa wa kafa bidzalika fakhran wa takrima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafadhat hadhihi salawat kanat lahu
lahu nuran wa burhanan wa najat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil Fadilatul masyayikh, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan, aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI Polri yang kami hormati, Pak Camat, Pak Lurah, Ketua RW, Ketua RT, Ketua DKM beserta segenap pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini dengan curahan rahmat limpah nikmat Allah, kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka pengajian sekaligus memperingati, mengkaji sebuah peristiwa agung, peristiwa yang menggegerkan peradaban manusia, Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu, yang namanya Isra Mi'raj itu mukjizat. Mukjizat itu amrun khariqul adah, perkara luar biasa. Lahir dari orang yang menjadi nabi, lahir dari orang yang menjadi rasul, makrunun bitahaddi, sekaligus mukjizat nantang siapa saja yang tidak percaya dengan mukjizat supaya mendatangkan yang sama. Mukjizat satu nabi disesuaikan zaman. Zaman Nabi Isa yang berkembang ilmu kedokteran, maka Nabi Isa diberikan mukjizat mampu menghidupkan orang yang mati, mata yang buta diusap melihat kembali. Zaman Nabi Musa yang berkembang ilmu sihir, maka Nabi Musa diberikan mukjizat membatalkan sihirnya tukang sihir. Zaman Nabi Muhammad yang berkembang dua, satu syair, maka diturunkan Al-Quran, wa ma huwa biqauli syair, dan Al-Quran bukan ucapan syair. Yang kedua, dulu masyarakat Arab itu senang bepergian antar negara, antar benua. Di dalam Al-Quran dikatakan rihlatash syita'i wassaif, maka Nabi Muhammad diberikan mukjizat Isra wal Mi'raj. Artinya Bapak Ibu, kalau Isra Mi'raj itu mukjizat, kalau Isra Mi'raj ini tanda-tanda kebesaran Allah, kalau kita memperingati Isra Mi'raj, kalau kita mengkaji Isra Mi'raj, maka yang harus dibangun, dikuatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Kita ini zaman sekarang ini, iman kita ini makin lama makin tipis, kepepet sama krisis. Ada ibu-ibu beras naik ke bawah dalam sholat, inna sholati beras naik, wa mahyaya besok minyak naik, wa mati modar aja sekalian. Kayaknya ibu-ibu baru punya mantu ngomong sama anaknya, Neng, anaknya jangan banyak-banyak, sekarang ke sekolah mahal, berobat mahal. Akhirnya punya anak dua, satu kampret tukang copet, satu nyungsep di cemberan. Padahal yang namanya rizki itu urusan Allah. Syakfir rizq, syakfir razik. Tidak percaya urusan rizki, ragu urusan rizki, berarti ragu kepada Allah. Makanya rizki mah nggak bisa diukur pakai kepala, Pak, nggak ketemu. Bu, tetangga saya itu nanam kangkung dong bisa berangkat haji. Pagi kangkung ditanam, malam berdoa, ya Allah pengen berangkat haji. Nggak percaya sama kangkung, enggak, tapi percaya Allah bisa berangkatin haji. Alhamdulillah, sekali panen kangkung berangkat haji, barokah jual kangkung sama kebun-kebunnya. Ya tapi kan berangkat haji. Saya itu pernah ketemu Ustadz itu ngajar di madrasah. Saya tanya Ustadz, 1 bulan ngajar di madrasah dikasih berapa? Alhamdulillah Kiai dikasih 300.000. Ustadz anaknya berapa? 4. Ya Allah, 300.000 dibahkan ber-6, nggak bakal cukup. Itu Ustadz punya motor Vario baru. Saya tanya Ustadz, motornya kredit apa cash? Cash ya.
saya hitung-hitung pas sampai kepala ngebul nggak ketemu. 300 buat makan berenam sebulan gak bakal cukup. Punya motor Vario baru cash dari mana? Dari mana Ustaz? Makan aja gak cukup. Apa aja Ustaz? Alhamdulillah Kiai, mertua jual tanah saya dibeliin motor. Oh. Namanya Riz. Ikhtiar wajib, kasab kudu, usaha harus, tapi jangan percaya sama ikhtiar, jangan percaya sama kasab, jangan percaya sama usaha, harus percaya kepada yang menciptakan usaha, Allah Subhanahu. Makanya kata ulama, kalau iman kita ini pengen kuat, kuncinya dua. Satu, mulazamatul fikir, banyak hadir pengajian, banyak duduk sama kiai, banyak duduk di majelis taklim, jangan jauh dari pondok-pondok pesantren, sebab di situ pusat kita mengokohkan keimanan. Alhamdulillah kita ini zaman sekarang Pak luar biasa. Di sana Bu, di kampung saya itu kalau ada pengajian diumumin pakai speaker 10 kali, yang datang 10 orang. Tempat saya itu 10 orang itu rata-rata umurnya 60 tahun ke atas. Masuk masjid 6 ngantuk, 3 batuk, 1 sakit perut. Itu kalau pengumuman di masjid diganti, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah ada Pak Lurah di masjid, siapa saja yang datang ke masjid, 1 orang dapat duit 500.000, yang mencret lari ke masjid. Makanya alhamdulillah di mana-mana yang paling semangat pengajian itu ibu-ibu. Alhamdulillah. Ibu-ibu biasanya kalau hadir pengajian itu bawa kantong plastik, kalau nggak bawa tas. Kenapa? Golu buntel, pisang bungkus. Ngaji kemana-mana pulang mesti ada yang ditenteng. Alhamdulillah baro. Pak, orang itu nggak punya ilmu tuh repot. Orang dulu tuh bodoh, cuman gelap mau ngaji jadi pinter. Orang dulu tuh bodoh, nurut sama kiai, hidupnya bener. Kita ini zaman sekarang sudah bodoh, banyak omongnya. Diomongin gerakan dia, diomelin kerasan dia. Kan repot orang kayak begini. Kalau orang dulu bodoh, merasa bodoh, mau ngaji. Sekarang udah bodoh, ngakalin kiai. Mau ada orang bodoh ikut sholat jenazah sama kiai, di tengah-tengah sholat jenazah itu orang bodoh kentut Pak. Dia lagi ya. Kiai, selesai sholat jenazah sini. Tadi sholat jenazah kamu kentut ya? Iya kiai. Batal sholat. Enggak kiai. Orang itu kalau kentut batal wudunya, syaratnya sholat wudu, wudunya batal, sholatnya batal. Tadi kamu kentut berarti batal sholatmu. Enggak kiai. Kenapa enggak? Dari tadi belum wudu saya kiai belum. Jungkir balik gak bakal batal. Bapak Ibu, ibadah itu paling enak tuh ngaji, sholat pegel. Kata siapa sholat enak? Kalau Nabi sholat enak, wali sholat enak, kiai sholat enak. Kelas kita mau sholat pegel. Terawih diskon 8 rakaat. Sini berapa? 23. Soalnya mau diskon Pak. Udah gitu diskon rasa paling bener. Puasa lemes, kata siapa puasa enak? Kalau Nabi puasa enak, kiai puasa enak, wali puasa enak. Kelas kita puasa lemes. Ramadan kemarin tetangga saya Pak, baru Ramadan seminggu udah tanya lebaran tanggal berapa. Emang gak ada sah ibadah yang gak capek, gak pegel, enak? Ada, gak capek, gak pegel. Apa? Hudurul majlis ilmi khairum min salat al-firaqah. Hadir di pengajian lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ngerti nggak ngerti 1000 rakaat. Biasanya ibu-ibu nih Pak, ngaji kemana-mana. Pulang pengajian ditanya sama suaminya, "Ma, ustadznya ngomong apa di pengajian?" "Ngomong apa sih ya?" "Ngomong pengajian lah." Pengajian kan ada judulnya mah, ustadznya ngomong apa? Ngomong pengajian. Soalnya ibu-ibu tuh kalau ngaji suka ngobrol sendiri. Bener. Ngantuk nggak ngantuk 1000 rakaat. Biasanya bapak-bapak kalau ada pengajian
yang di masjid, begitu masuk masjid yang dicari tembok sama tiang. Gender, merem sampai selesai. 1000 rakaat. Bawa kitab, gak bawa kitab, 1000 rakaat. Bahkan kata ulama, orang yang hadir di pengajian, duduknya ditemani malaikat, pulang diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal. Kita ini kalau lagi duduk pengajian kayak gini Bapak Ibu, itu dosa kita dikumpulin semua sama malaikat, dibawa sama malaikat ke Allah. Kata malaikat, ya Allah, ini dosanya orang-orang Taman Mutiara yang hadir pengajian, buang kemana ya Allah? Kata Allah, buang ke laut, gotong ke laut. Begitu sampai ke laut, apa kata laut? Jangan ke saya malaikat, jangan. Udah kebanyakan dosa manusia di laut, berat saya. Balik lagi malaikat, kata malaikat, ya Allah, laut gak sanggup. Buang kemana? Kata Allah, buang ke gunung. Kalau gunungnya sanggup, Allah lebih tahu daripada gunung. Datang ke gunung, kata gunung, jangan ke saya malaikat. Nggak kuat, udah kebanyakan dosa manusia di gunung. Balik itu malaikat Allah, ya Allah, laut nggak sanggup, gunung nggak sanggup. Ini dosa yang hadir pengajian dibuang kemana? Kata Allah, malaikat, kalau laut nggak sanggup, gunung nggak sanggup, ya sudah, itu dosa yang hadir pengajian, bawa balik lagi ke tempat pengajian. Bawa balik ke tempat pengajian, ya Allah. Iya. Terus kasihkan sama ibu-ibu yang pulang dulu. Ada yang mau pulang? Ayo pulang. Pulang. Buat dosa segini banyak. Kata ibu-ibu gak jadi saya mau pulang. Dua, ini kita kalau ngaji Isromi dari awal sampai akhir Pak, Bu, insya Allah ngajinya sampai 1:30 nggak bakal selesai. Sanggup sampai 1:30? Sanggup 1:30 Pak? Saya nggak sanggup mau pulang. Enak amat ngaji sampai 1:30. Fakta sejarah mengatakan itu Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah itu disebut dengan Amul Huzn. Kalau orang kita bilang Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Nabi meninggal oleh istrinya, seorang wanita pembela Nabi, mengerahkan semua daya dan kemampuannya untuk mensuplai, mensupport dakwahnya Nabi. Khadijah meninggal. Pamannya yang secara kedudukan politis membela Nabi karena tokoh Mekah meninggal. Nabi diembargo, Nabi diboikot, Nabi disiksa, Nabi dicaci maki pada waktu itu. Dijawab oleh Nabi dengan satu jawaban, sabar. Berkahnya sabar, Nabi diangkat Isra wal Mi'raj. Maka orang mengatakan Isra Mi'raj itu berkahnya sabar. Artinya apa? Orang itu kalau sabar diangkat derajatnya oleh Allah. Bapak Ibu, kita ini hidup di dunia, pasti kena 3. Mau itu nabi, wali, kiai, orang biasa, ini 3 ini semua kena. Apa 3 kena itu? 1, kita hidup di dunia itu pasti diomongin orang. Jangankan kita salah, benar juga diomongin. Kita ibadah diomongin, kita nggak ibadah diomongin. Ya memang itu hidup di dunia. Saya nggak pengen diomongin orang, nggak bisa. Ada ibu-ibu gendut diomongin. Si ibu itu gendut bener tuh, kolesterol itu teh. Ada ibu-ibu kurus diomongin. Terus ibu itu kurus amat, banyak masalah kayaknya. Ibu kalau punya suami banyak tingkahnya, nggak usah ribut. Sabarin aja, sabarin. Enggak lama. Tungguin sampai yang mati duluan, sus. Ngapain sih ribut? Suami saya ngapain? Sabarin aja, nggak lama kok. Bapak kalau punya istri cerewet banyak omongnya, diemin aja. Sabarin aja, enggak lama. Siapa yang mati duluan aja, sus. Emang hidup di dunia kan segitu doang. Apalagi? Jadi saya mau cerita sama bapak-bapak. Pak, dulu ada seorang kiai. Itu kiai kalau nyari kayu bakar ke gunung, itu kalau pulang ngambil kayu bakar, itu yang bawa kayunya itu macan. Macan di kayu itu ditaruh di macan gunung. Yang ingin ke rumah sama macan, diturunin itu kayu, macan pulang ke rumah. Geger masyarakat itu, hebat amat ini kiai. Macan nurut. Begitu sampai depan rumah itu kiai ngetok pintu, assalamualaikum.
Begitu dibuka pintu, diomelin habis-habisan sama istri. Itu kiai diem. Kata yang melihat, Masya Allah, macan nurut istrinya melihat. Berapa tahun kemudian itu kiai nyari kayu bakar dipikul sendiri. Kata masyarakat yang lihat, kiai macannya kemana? Dulu kan nyari kayu di bawah macan, kok sekarang macannya nggak ada, dipikul sendiri. Kata kiai, dulu itu saya punya istri cerewet, saya sabar. Gara-gara sabar, macan dikasih nurut oleh Allah kepada saya. Istri saya yang cerewet itu sudah mati. Sekarang saya punya istri akhlaknya bagus, nggak cerewet, tapi ujungnya macan nggak nurut sama saya. Makanya kalau bapak-bapak sering diomelin sama istrinya, sabar. Siapa tahu macan nurut sama bapak. Datang ke kebun binatang, sodorin tangannya, caplok apa enggak? Mau segitu doang hidup, dikasih senang, syukur. Dikasih susah, sabar. Selesai. Mau apa? Memang hidup kan cuma itu senjatanya, kata Nabi. Orang mukmin punya dua senjata besar, punya dua sayap yang akan melewatinya di kehidupan ini. Apa ya Rasulullah? Idza asabahu sarra syakara, kalau dikasih enak dia bersyukur. Wa idza asabahu dharra sabara, kalau dikasih yang berat, rusak, dia sabar. Selesai. Hidup di dunia kita syukur sama-sama. Kenapa sekarang hidup kita ini sumpah ruwet susah? Bukan kurang nikmat, sebabnya cuma satu, mungkin kita kurang syukur. Benar? Kenapa kita kurang syukur? Sebab kita di zaman sekarang pintar ngitung-ngitung nikmat orang, ujungnya lupa sama nikmat yang ada di badan kita sendiri. Tetangga yang beli kulkas, ibu beli obat sakit kepala. Yang beli kulkas, beli mobil, ibu yang pingsan. Makanya biar pintar syukur bu, jangan temenan sama orang kaya, bikin ruwet. Datang ke rumahnya, lihat TV-nya baru, kulkasnya baru, ingat di rumah kulkas tinggal pintunya doang. Kali-kali ibu temenan sama orang miskin, ya Allah, alhamdulillah, saya walaupun rumah saya kecil-kecil, saya punya rumah, si Anu itu belum punya rumah. Itu dong. Ini Masya Allah. Orang itu pak kalau pintar ngitung-ngitung nikmat orang, ujungnya nyalain Allah. Allah nggak adil. Yang nggak sholat kaya, orang kafir kaya. Saya merhatiin sholat, kadang ngaji, nyakit rombongan. Dulu ada orang berteduh di bawah pohon asem bu, melihat pohon asem, ya Allah pohon asemnya besar, buahnya kecil. Sebelah pohon asem ada pohon semangka, pohonnya kecil, buahnya besar. Kata yang melihat, Allah nggak adil kayak begini. Asem segini gedenya, buahnya kecil. Semangka segini kecilnya, buahnya gede. Allahumma ya Allah, yang harusnya buahnya segede semangka asem, yang harusnya buahnya segede asem semangka, itu cocok, pohonnya besar, buahnya kecil, buahnya kecil. Kenapa dibolak-balik? Allah nggak adil. Lagi ngomong Allah nggak adil bu, ada asem satu jatuh kena hidungnya. Baru dia sadar, subhanallah, Allah maha adil. Kalau buah semangka segede asem, habis hidung saya. Dulu ada seorang laki-laki datang sama kiai, itu di Ihya Ulumuddin disebutkan. Dan Imam Ghazali ada seorang laki-laki datang sama kiai. Apa kata laki-laki itu? Kiai, Allah tidak adil. Kata kiai, kenapa? Orang lain kaya, kiai punya rumah, punya mobil, punya motor. Saya semenjak nikah ngontrak di mertua gak selesai-selesai. Oh begitu? Ya, Allah nggak kasihan sama saya kiai. Kata kiai, jangan ribut. Ini saya kasih uang 10 miliar. 10 miliar. Halal kiai? Halal. Bawa pulang. Syaratnya cuma satu kata dia. Apa syaratnya? Kakinya dipotong satu. Mau? Enggak kiai. Kalau gitu saya tambahin 10 miliar. Mata ini copot dua-duanya. Mau? Enggak kiai. Berarti nikmat Allah yang ada di badan kita ratusan miliar, kaya kita. Makanya ibu nggak punya kalung jangan ribut bu. Yang penting ibu punya kepala. Mau ibu pakai kalung nggak ada kepala? Kocok. Ini biasanya tukang bikin ruwet ibu-ibu pak. Ya kan bu? Orang Cilegon. Cuman dulunya dari sini pindah ke sana. Nabi kita tuh gak kaya raya, tapi kenapa hidupnya indah, tentrem? Sebab istrinya pintar syukur. Kalau Nabi datang, assalamualaikum, cium tangan. Ibu kapan terakhir cium tangan suami? Kapan? Kapan?
suami datang dari mana saja, begitu pulang ke rumah, assalamualaikum, cium tangannya, saya jamin pasti lakinya kaget. Apa kata suaminya? Kesurupan istri saya. Bu, sholat yang banyak, ngaji yang banyak, zikir yang banyak, durhaka sama suami, satu jengkal sholat ibu tidak diterima. Kata ibu, nyesel saya hadir dari ibu. Satu jengkal sholat ibu gak diterima. Tapi suami saya nggak sholat, kiai, bukan urusan ibu. Tapi suami saya nggak puasa, bukan urusan ibu. Urusan ibu taat sama Allah, taat sama Rasul, bakti sama suami. Biar ibu masuk surga, suami nyemplung di neraka. Ini masya Allah. Ada suami, ada istri bentak suami. Ada istri memeling suami. Ada istri mencintai itu suami, ada? Nah, ada sini, ada. Di tempat saya mah Pak, ada ibu-ibu nabokin suaminya. Itu suaminya datang sama saya nangis. Kan saya, kenapa nangis? Ditabokin istri, blow on. Laki-laki ditabokin istrinya Pak. Kalau ada bapak-bapak digebukin sama istrinya, itu namanya suami solehah. Suami solehah. Ya kan Bu? Dandan buat suami Bu. Jangan dikitukan dari ibu zaman sekarang, kondangan bedak sekotak habis. Ngaji, masya Allah, minyak wangi bedak sekotak habis. Ketemu suami minyak angin. Ibu beli, suami beliin bedak, suami beliin minyak wangi, itu bukan buat dandan buat orang. Dandan buat suami, keluar rumah kelihatan cantik, harus depan suami, harus lebih cantik. Ini masya Allah Pak, ketemu suami mandi juga enggak. Udah baunya 7 macam kayak ular sancat. Kata ibu, kiai suami saya nggak mandi juga mau aja, nggak ada lagi masalahnya. Kan kelihatan muka-muka solehah tuh. Ibu yang nurut sama suami, ngomong yang baik, yang bagus sama suami, yang sopan, yang halus. Jangan kalau berantem sekebun binatang dibawa ke rumah, nanti ditiru sama anak. Jadi suami Pak yang pintar syukur sama istri, jangan mentang-mentang laki-laki banyak tingkahnya sama istri. Ngerti ya? Istri taat sama suami. Iya benar. Tapi Nabi itu suami yang pandai mengerti perasaan istrinya. Nabi mau malam, mau sholat malam, Aisyah dibangunin. Aisyah, ya Rasulullah, saya malam ini mau sholat. Izinkan malam ini saya sholat malam. Saya tinggalkan engkau. Silakan ya Rasulullah, karena engkau akan berada kepada Allah. Saya persilakan. Nabi sholat. Nabi mau sholat ngomong Bu. Suami ibu bolak-balik keluar rumah, pintu mau copot nggak ngomong. Terus Nabi mau pintar jaga perasaan istri. Kita kadang-kadang jadi suami nggak ngerti perasaan istri. Udah istrinya dandan 2 jam setengah dipuji. Istrinya dandan 2 jam setengah mau kondangan, habis duhur 1:30. Begitu keluar dari rumah, keluar dari kamar, masya Allah bajunya merah, mana istrinya kedenya untuk bilang. Begitu keluar kamar suaminya langsung pakai, kulit tangkil gede apa? Benar, nggak jadi benar. Tiga, kita ini hidup di dunia yang semua pasti bakal kena itu apa? Mati. Mati itu hebat. Apa hebatnya mati? Hebatnya mati itu nggak ada yang gagal. Ada orang nyalon dewan, ada yang jadi, ada yang gagal. Nyalon presiden, ada yang jadi, ada yang gagal. Nyalon mati, sukses, nggak ada yang gagal. Sampai hari ini nggak ada orang mati hidup lagi nggak. Masalah kita bukan mati, tapi apa yang dihadapi di balik kematian. Kita senang di dunia ada batasnya berapa tahun? 60, 70, 80 segitu doang. Kita sengsara di dunia ada batasnya. Senang di akhirat, senang selamanya. Sengsara di akhirat, sengsara dalam waktu yang sangat lama. Maka semua pasti mati, pasti. Ini diam semua, ngerti apa enggak sih?
Ini saya sampai jam berapa ini? 2. Saya nggak akan bahas Isra Mi'raj dari awal sampai akhir karena bapak-bapak ibu-ibu di sini sudah sering tiap tahun memperingati Isra Mi'raj. Pasti sudah sangat tahu sejarah Isra Mi'raj. Saking tahunya lupa. Saya yang gampang-gampang saja lah. Waktu Nabi itu naik langit ke-7 lewat Sidratil Muntaha. Begitu Nabi sampai di langit ke-7, Nabi lihat ada bayangan orang. Ada orang di langit ke-7. Nabi tanya sama Jibril, ya Jibril, man hada? Malakun hada? Malaikat ya Jibril. Ini siapa? Malaikat? Bukan ya Rasul. Rasul? Bukan ya Rasul. Nabi? Bukan ya Rasul. Lah ini siapa? Bukan Rasul, bukan malaikat, bukan Nabi. Ada di langit ke-7. Kata Jibril, ya Rasulullah, itu bukan Nabi, bukan Rasul, bukan malaikat. Itu orang biasa. Orang biasa. Cuman dulu waktu hidup di dunia amalnya 3 macam. Itu orang diangkat naik langit ke-7 karena punya amal hidup di dunia 3 macam. Apa amalnya Jibril? Sampai orang itu diangkat sampai langit ke-7. Yang pertama ya Rasulullah, kana fid dunya lisanuhu radban bidzikrillah. Orang itu dulu waktu hidup di dunia lidahnya senang zikir, senang baca tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Apalagi bulan Rajab, bulan istighfar. Orang itu karena senang zikir diangkat derajatnya. Ya Rasulullah, sholat yang paling baik itu yang mana? Aktsarul-lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya. Haji yang bagus yang mana ya Rasulullah? Aktsarul-lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya. Puasa yang bagus yang mana ya Rasulullah? Aktsarul-lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau begitu orang yang berzikir paling banyak pahalanya. Orang itu ada yang zikirnya pelan. Orang kalau zikirnya pelan, kata kiai namanya zikir khafi. Itu lidahnya dinaikin ke atas, hatinya yang bergerak. Ada yang zikirnya keras. Nabi tanya sama Abu Bakar, Abu Bakar, kalau zikir keras apa pelan? Pelan ya Rasulullah. Kenapa pelan? Lebih meresap dari hati. Umar, kamu kalau zikir keras apa pelan? Keras. Kenapa keras? Musir setan ya. Makanya kalau ada bapak-bapak zikiran terus, Allah, ada yang protes, zikir kayak kejar-kejar maling aja. Jawab, saya berzikir keras musir setan. Setannya mana? Bapak. Yang zikir diributin, yang dangdutan gak ada yang ribut. Idenya anak bin keblinger. Saya itu di sana di kampung itu ada komplek Pak. Ada orang tanya saya, jadi rumah saya itu dekat komplek. Di kompleks saya itu, dekat kompleks saya itu ada kampung. Itu kalau bulan Ramadan itu ada ngaji Quran pakai speaker sampai pagi. Saya kan pulang kerja Kiai, mau tidur, keganggu, nggak bisa tidur saya dengan suara speaker. Bagaimana hukumnya orang ngaji pakai speaker malam Ramadan? Saya jawab pertanyaan cuma satu Pak, saya jawab. Urusan ngaji pakai speaker itu jelas hukumnya. Cuma pertanyaan satu saya mau tanya sama Bapak. Kenapa Bapak keganggu sama Quran? Tapi sama dangdutan tak keganggu. Busuk kayak apa hati kita yang merasa terganggu dengan Quran? Rusaknya kayak apa hati kita ini kok keganggu sama Quran? Fa'inal mu'min la yasba' minal Quran. Orang mukmin gak akan kenyang dari Quran. Makin baca makin pengen, makin baca makin pengen. Itu tandanya imannya sehat. Tapi Bapak baca Quran baru 1 ayat udah mau muntah. Berarti masalah keimanannya. Ada ini loh. Kok Bapak dengar Quran malah mengganggu? Aneh. Tetangga daputan tak mengganggu. Masya Allah. Senang baca Quran. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, saya yakin kalau Bapak Ibu semua bisa baca Quran. Tapi yang kita sedihkan sekarang ini banyak anak-anak kita, pemuda kita, remaja kita nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran. Karena banyak orang nggak bisa baca Quran, generasi nggak ada, akhirnya masjid sama musola kena imbasnya. Apa? Kehabisan imam. Punya imam satu doang, imam sakit perut, bingung seperti dorong-dorong. Bapaknya bapak jangan, kamu aja. Bapaknya bapak jangan. Kata yang tua, yang muda suruh imam. Regenerasi, kata yang muda, yang tua yang hidupnya lamaan.
dorong-dorong gak ada yang mau jadi imam. Jangan kayak di Cilegon pada komplek mewah megah, sekomplek orangnya pinter semua. S1, S2, S3, S1, S5 ada semua. Tapi gak ada yang bisa ngaji, Pak. Akhirnya dikontrak santri ngimami terawih sebulan puasa. Itu santri waktu ngimami terawih, rupanya waktu buka puasa kebanyakan minum kopi. Begitu suatu sama belok-belok sakit perut. Assalamualaikum lagi pulang ke rumah, ditunggu setengah jam gak datang-datang itu imam. Akhirnya DKM maju. Apa kata DKM? Bapak ibu, berhubung imam malam ini tidak datang terawih, kita liburkan. Libur ke terawih. Pak, Bu, anak ibu gak lulus jadi sarjana, ibu gak dosa. Anak bapak gak bisa bahasa Inggris, gak bisa IT, gak bisa komputer, bapak gak dosa. Coba anak bapak, anak ibu gak bisa ngaji, durhaka orang tuanya di hadapan Allah. Diam semua, jangan-jangan banyak. Anak saya malah bilang dia sudah S3, hebat, bisa ngaji Quran? Enggak, apa hebatnya? Anak ibu gak jadi sarjana, ibu gak dosa. Tapi anak ibu gak bisa ngaji, yang ditanya orang tuanya di hadapan Allah. Kenapa gak bisa baca Quran? Bapak saya gak ngajarin, ibunya gak ngajarin, gak kirim ke ustaz, enggak. Panggil bapak ibunya, kata lo, seret itu bapak ibunya. Dan kita ini kalau punya anak minimal bisa baca Quran, itu untungnya besar. Bapak ibu punya anak bisa ngaji, bapaknya mati, ibunya mati, tanam dalam kubur, injek-injek di kuburan. Anak khatamin Quran kirim ke bapaknya, anak khatamin Quran kirim ke ibunya. Bapak ibu yang di kuburan nangis. Kata bapak ibu di kuburan, Allahumma ya Allah, saya mati ninggalin tanah, anak bacokan rebutan tanah. Saya mati ninggalin rumah, anak berantem di pengadilan rebutan rumah. Saya mati ninggalin anak bisa ngaji, ya Allah, ini warisan saya yang paling mahal. Nangis bapak ibu di sini, saking senang. Dan bapak ibu punya anak jadi dokter misalnya, nggak bisa ngaji, bapaknya mati, ibunya mati, pendem dalam tanah, injek-injek di kuburan, mau dikirim suntikan di kuburan, dipus di kuburan. Saya mau jalan-jalan. Ibu lihat artis, terus teman-teman, artis ziarah bapak ibunya, artis ziarah aneh Pak, bajunya hitam, celana hitam, sepatu hitam, kacamata hitam semua. Ziarah ke bapak ibunya, sampai di kubur bapak ibunya, berdiri. Gak baca apa-apa. Itu bapak ibunya di kuburan. Itu ngomong, kalau ngomongnya bahasa Serang, itu bapak ibunya ngomong watak kira mereka apa. Kalau cuma mencukruk begitu lah. Iya kan Bu? Tapi kalau anak kita sekarang gak bisa ngaji, pantas. Karena kita kadang-kadang jadi orang tua tidak menghormati, menghargai Al-Quran. Anak tetangga punya motor, anak ibu gak punya motor, ibu nangis sama suami supaya anak dikreditin motor sama dengan tetangganya. Anak tetangga punya handphone, anak kita gak punya handphone, utangin handphone. Anak tetangga gak punya motor, kita sedih. Anak kita gak punya motor, kita sedih. Anak tetangga punya handphone, anak kita gak punya handphone, kita sedih. Anak tetangga hafal Quran, anak tetangga rajin ibadah, anak tetangga taat sama Allah, anak kita gak bisa ngaji, gak bisa ibadah, sedih. Karena kita ini masih abul butun, kita ini cuma orang tua kerut, bukan sampai kepada orang tua ruh. Sementara yang diinginkan oleh Nabi, kita tidak cuma jadi orang tua fisik anak-anak kita, tapi orang tua ruh yang memberi makanan ruh kepada anak-anak kita. Makanya kirim, di sini ada guru ngaji, banyak kirim Bu. Cuma yang adil. Anak sekolah di SMP minta bayaran, ngutang sama tetangga. Anak sekolah mau ujian, gak punya uang, motor gadein. Punya anak ngaji di Ustadz abis maghrib. Kata Ustadz yang kasih tahu sama ibu, ya suruh bantu bayar listrik. Berapa Pak Ustadz? 5.000. Ulang anak ngomong sama ibunya, Mah, kata Pak Ustadz suruh bantu bayar listrik. Berapa Neng? 5.000. Apa kata ibunya? Neng kasih tahu sama Ustadz kamu itu ya, kalau ngajar yang ikhlas gitu. 5.000 ikhlas. Yang namanya Ustadz itu pasti ikhlas Pak. Guru-guru kita di sini, Ustadz kita yang ngajar Quran, anak kita semuanya ikhlas.
Tapi kira-kira ikhlas bisa buat bayar listrik. Begitu datang ke PLN, ada Pak Ustadz mau bayar listrik, mana duitnya? Ikhlas. Kita satu, kenapa orang itu naik sampai langit ke-7? Karena lidahnya senang berzikir kepada Allah. Yang kedua, apa sih yang buat orang itu naik langit ke-7? Kata Jibril yang kedua, ya Rasulullah, kana fid dunya qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Orang itu waktu hidup di dunia hatinya senang sama masjid, senang sholat jamaah, senang pengajian. Alhamdulillah kita masjidnya berdiri luar biasa, sampai halaman dikasih atap begini. Pasti sholatnya penuh. Nggak kayak di sana Pak, alhamdulillah sholat maghrib 5 baris. Sebaris bapak-bapak, 4 baris anak kecil. Sana itu yang 5 baris sholat isya tinggal 5 orang. Sholat subuh imamnya doang 1 duet sama speaker. Dohor dikumpok masjidnya nggak ada yang sholat. Makanya kemarin zaman pandemi itu banyak orang tanya sama saya, ini Pak Kiai gimana ini situasi pandemi ini, masjid apa harus ditutup? Jangan juga, mau ditutup walak neraka. Terus gimana? Ini tetap sholat jamaah, tapi kita sholatnya rendah-rendah, ya nggak apa-apa. Kita di sini sholatnya pakai masker, ya nggak apa-apa. Kita di sini sholatnya pakai sanitizer, ya arti raul pakai nerai los. Yang penting datang ke mas. Yang penting datang ke masjid. Apa yang namanya penyakit itu nungguin masjid? Aneh benar penyakit nungguin masjid. Silahkan orang Islam sehebat apapun, kalau mereka meninggalkan masjidnya, lemah di mata musuh-musuh Islam. Jadi yang terjadi kenapa? Karena sholat jamaah itu ajaran kebersamaan. Kita ini kalau sholat jamaah imamnya ngelihat makmum, kata imam, sawu sufakum, garisnya yang lurus yang rapat, yang lurus yang rapat. Itu sebenarnya bukan cuma ngelihat Pak, bukan cuma ngelurusin, itu imam ngelihat makmum. Kalau makmumnya banyak yang muda, silahkan baca surat yang panjang. Kalau banyak yang tua, jangan panjang-panjang, kasihan sama yang tua. Nabi pernah sholat isya, makmumnya para pemuda, Nabi baca surat yang panjang. Di antara makmum ada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Keesokan hari Sayyidina Mu'ad pulang kampung, sholat isya di kampungnya jadi imam. Gak tanggung-tanggung, rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Itu begitu Mu'ad baca Alif Lam Mim, makmum ngomong dalam hati, lewatan. Gak tahu saya capek harus kerja. Ada yang sambil sholat ngomong dalam hati, awas ya Mu'ad berangkat sholat bulat-bulat sekali. Pagi-pagi sahabat datang sama Nabi, ya Rasulullah, Mu'ad. Kenapa? Gara-gara Mu'ad orang gak mau ke masjid ya Rasulullah. Emang kenapa? Suatu misalnya Al-Baqarah ya Rasulullah, kempor kita semua. Panggil Mu'ad, Mu'ad sini. Afattanin ya Mu'ad, mau jadi tukang fitnah ya Mu'ad? Lah ya Rasulullah, enggak. Kenapa ya Rasulullah? Mu'ad, kalau jadi imam makmum tidak semuanya muda, ada yang tua. Tidak semuanya sehat, ada yang sakit. Tidak semuanya senggang, ada yang punya pekerjaan, punya urusan. Kalau jadi imam bacaannya harus cocok sama makmum. Sholat sendirian baca surat yang panjang, silahkan. Hudzaifah ibn Yaman, Bapak baca hadis tarawih. Hudzaifah ibn Yaman itu ketika meriwayatkan hadis tarawih, bahwa Nabi itu tengah malam keluar dari rumah masuk ke masjid. Hudzaifah pengen tahu kayak apa sih Nabi kalau sholat sendirian ikut. Begitu Nabi takbir, Allahu Akbar, Hudzaifah takbir di belakang Nabi, Allahu Akbar. Selesai baca Fatihah, baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kata Hudzaifah, habis Al-Baqarah ruku, ini ruku. Selesai Al-Baqarah, Nabi nyambung Al-Imran. Kata Hudzaifah, Al-Imran terakhir ini terakhir. Habis itu Nabi nyambung An-Nisa As-Satrah. Sampai itu Hudzaifah ngomong dalam hati, tahu begini saya nggak ikut dari tadi. Kita alhamdulillah Bu ya, kalau sholat sendirian, surat Al-Ikhlas sampai lecek di belakang. Malaikat itu hafal bener. Waladhdallin amin, kata malaikat kulhu. Qul huwallahu ahad, boleh kulhu kata dia. Yang baca kulhu itu bagus, sepertiga Quran. Dulu ada sahabat Nabi kalau sholat selalu baca kulhu, ada hadisnya. Kalau baca surat tambah kulhu.
baca Fatihah, baca surat, tambah lagi kulhu. Itu kulhu nggak pernah ketinggal. Makmumnya kesel, lapor sama Nabi, ya Rasulullah kelewatan si fulan. Kenapa? Tukang kulhu ya Rasulullah. Kalau sholat kulhu aja kulhu. Panggil fulan, fulan. Labbaik ya Rasulullah. Fulan, kenapa kalau sholat baca surat Al-Ikhlas? Kenapa baca kulhu? Ya Rasulullah, kenapa kalau sholat saya baca kulhu? Sebabnya cuma satu. Kenapa? Saya demen sama kulhu itu. Kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Senangmu dengan surat Al-Ikhlas akan membuat engkau masuk surga. Gara-gara senang sama kulhu, matinya masuk surga. Kita sholat baca kulhu bukan senang sama kulhu, sebab surat yang lain gak ada yang hafal. Iya kan? Imam harus mengerti makmum. Dan lebih hebat lagi kata ulama, sholat jamaah itu menghilangkan permusuhan. Pak nih, kita punya perasaan gak enak, perasaan gak baik sama tetangga, ada hati gak baik sama tetangga. Begitu kita datang ke masjid, tetangga datang ke masjid, ruku bareng, sujud bareng, keluar dari masjid lemes itu hatinya, hilang itu permusuhan. Makanya kalau orang Islam itu masjidnya makmur bil jamaah, makmur bil ibadah, diisi dengan jamaah, diisi dengan ibadah, itu setan itu lari ketakutan. Silakan orang Islam sehebat apapun, yang penting jauhkan mereka dari masjid-masjidnya. Kenapa? Sebab kalau mereka sudah jauh dari masjidnya, tidak punya kekuatan apa-apa. Karena masjid itu kita membangun kebersamaan silaturahmi. Orang Islam kompak. Kita boleh apa saja beda, tapi kita sama, sesama umat baginda Nabi besar Muhammad. Kata Nabi, Bu, Pak, orang Islam kayak tangan. Kita ini punya tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan sama tangan kiri itu beda, tugasnya beda. Yang enak-enak itu biasanya tangan kanan, salaman kanan, pegang duit kanan, makan kanan. Yang becek-becek itu kiri, cebok kiri, mobil kiri. Tapi giliran tangan kiri gatel, yang garuk tangan, giliran tangan kanan gatel, yang garuk tangan. Itu kanan sama kiri jauhan, kalau pelukan rangkulan ketemu. Jangan kayak telinga kanan, telinga kiri itu dekat, jaraknya cuma 1 jengkal, tapi seumur hidup gak pernah ketemu. Dan yang namanya telinga, irinya luar biasa. Telinga kiri ibu pakai anting, kanan ngamuk pakai anting. Ada ibu antingnya sebelah. Kalau yang kanan antingnya bulat, yang kiri mesti bulat. Kenapa? Karena telinga irinya. Orang Islam kayak tangan, kata Nabi, bukan kayak telinga. Boleh jadi kita beda-beda kompak, boleh jadi latar belakang kita berbeda, baju kita berbeda, gaya bahasa kita berbeda, tapi kita satu, semuanya hamba Allah. Kiblat kita satu, rukuk sujud kita sama, Nabi kita satu, Quran kita satu, ikat satu. Ini kok kita sekarang senangnya musuhan, suudon dan diam. Apalagi yang suka ngomongin orang, Bu, tetangga salah benerin. Tetangga punya aib lurusin, jangan diceritain. Barang siapa yang menceritakan aib saudaranya, Allah akan berikan aib yang sama. Mohon maaf, anak tetangga nikah 3 bulan, tapi perutnya 9 bulan. Diceritain sama ibu, si Anu tuh nikah, hajat mau gedean, tahunya sudah hamil. Situ nikah, tahunya perutnya sudah ada isinya. Diceritain sama ibu, diceritain sama bapak, pasti anak keturunan bapak dan ibu ada yang sama kayak begitu. Pengen? Jangan ceritain. Mau benerin, mau nasihatin. Jangan diceritain. Yang namanya ngomongin orang tuh biasanya terjadi ibu-ibu, bapak-bapak gak ketinggalan. Sebabnya ngobrol itu yang lurus 10 menit, 2,5 jam bengkok kemana-mana. So, ibu tadinya ngobrolnya bener. Kemarin yang ngisi pengajian Islam siapa? Gak tahu tuh Kiai Anu. Si ibu itu hadir, lu biasanya gak pernah hadir. Iya. Dia nggak bak bajunya itu. Iya, kredit katanya belum bayar. Lain, bengkok kemana-mana. Tetangga salah benerin, tetangga punya aib lurusin, tapi jangan cerita. Barang siapa menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita mengenal di sejarah ada seorang kiai, itu kiai namanya Hatib. Hatib itu kiai.
seorang wali besar, ulama besar, tapi gelarnya, lakopnya nggak enak. Apa? Hatim al-Asom, Hatim budek. Kenapa sebut budek? Padahal dulu nggak budek. Sebab dulu ada ibu-ibu datang sama kiai, itu ibu mau ngaji, datang sama Kiai Hatim, mau tanya agama. Rupanya si ibu lagi sakit perut, begitu duduk depan kiai, kentut sekencang-kencang. Bayangin, kentut depan kiai. Oh, depan suami kan beda, ya. Kiai Hatim tahu, baunya luar biasa. Ditutup, si ibu merah, mukanya merah, malu. Ditutup sama Kiai Hatim. Bu, ibu kesini mau ngomong apa? Ibu kesini mau tanya apa? Kalau ibu mau ngomong sama saya, ngomongnya yang keras Bu ya. Kuping saya mau budak, nggak kedenger. Itu si ibu yang mukanya merah berubah jadi cerah. Apa kata si ibu? Alhamdulillah kiainya budak. Berarti saya kentut nggak kedenger. Sumur hidup perempuan itu Kiai Hatim pura-pura jadi orang budak. Sumur hidup ketemu semua orang pura-pura budak. Sampai sejarah mencatat dulu ada seorang ulama, waliun min auliyaillah, wali di antara wali-wali Allah. Siapa? Hatim. Gelarnya al-Asom, budak. Gara-gara menutup aib saudara, Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Saudara susah tolong, tetangga susah tolong. Orang dulu itu kenapa hebat? Orang dulu karena punya dua hal makanya hebat. Apa? Satu, orang dulu itu yakin sama Allah. Kadang-kadang gara-gara yakin itu nggak jadi, yang mustahil jadi. Orang dulu itu kalau kencingnya susah, itu anyang-anyangan, Pak, yang diikat jempol kaki. Iya kan? Sembuh apa enggak? Sembuh. Tanyain sama dokter, urusannya apa jempol kaki sama kencing? Bapak bangun tidur, lehernya nggak bisa nengok, yang dijempol bantal. Sembuh apa enggak? Sembuh. Urusannya apa bantal sama leher? Nggak masuk akal, tapi mereka yakin sama Allah. Yang kedua, apa hebatnya orang dulu? Orang dulu punya kepedulian. Apa-apa pakai sedekah. Iya, kayak kita di kampung komplek ini, komplek tapi budayanya kayak orang kampung. Senang sedekah, punya mantu sedekah. Mantunya hamil riuh, 7 bulan riuh, lahir tubuh tamu riuh, cukuran riuh, sunatan riuh. Sampai tetangga saya mau kebunnya lahiran riuh. Umur saya dia undang baru kali itu habis maghrib. Begitu saya tanya, Mang, acaranya apa? Anu ji kebun lahiran, Bang. Mau saya doain kebun. Saking dermawan. Makanya orang dulu dijaga sama Allah. Bapak ibu kita dulu hidupnya nggak bersih-bersih apa. Orang dulu isinya hektaran. Makanya Belanda tuh gak berani lama-lama di Indonesia. Jalan sini diinjak lagi, jalan sini diinjak lagi. Iya kan? Oh, yang namanya masjid itu, yang namanya masjid Pak. Dulu masjid di musola nggak ada yang pakai keran, pakai kolam. Diisinya nunggu musim hujan setahun sekali. Warnanya biru campur hijau. Datang dari sawah, masukin kakinya ke kolam. Datang dari pasar, masukin kakinya ke kolam. Ada yang sambil wudhu, mudah itu di kolam. Kolam masjid zaman dulu udah yang ngambang kemana-mana. Orang dulu penyakitnya aneh-aneh apa kok? Hidup kita bersih, makan kita bergizi, kamar mandi masuk ke dalam kamar sekarang, bukan cuma di rumah. Kenapa Allah kasih penyakit kita? Orang dulu kalau sakit-sakitnya gampang Pak. Sakit kepala, sakit perut, mencret, modal, udah ada. Terlalu panjang. Tidak sekarang ya Allah, sampai hari ini dunia belum selesai dengan pandemi COVID-19, belum selesai. Kemana-mana kita harus pakai masker. Sampai di kampung saya itu ada ibu-ibu buang air di rumahnya pakai masker. Rumah sendiri pakai masker. Harusnya mereka orang dulu sakitnya lebih parah, penyakitnya lebih parah, hidup mereka nggak sehat, makan mereka nggak bergizi. Kita makan kita bergizi, hidup kita sehat. Kenapa sekarang penyakit ini? Sebab orang dulu masih senang sodakoh. Sodakoh itu menjauhkan dari bala. Orang dulu mau peduli sama saudara, sama tetangga, maka dijaga oleh Allah. Tetangga susah ditolongin, tetangga butuh bantuan dibantu, sakit ditengok, mati diurusin, maka dijaga oleh Allah. Kita sekarang kadang-kadang nggak kenal sama tetangga. Tetangga sama tetangga bersuara.
Tetangga sama tetangga saling saingan. Sini naikin rumahnya 1 lantai, naikin rumah kita 1 lantai, naikin 2 lantai, naikin 2 lantai. Itu malaikat di langit teriak, mau kemana rumahmu? Naik ke atas. Sedekah itu menjauhkan kita dari bahaya. Tapi memang orang itu kalau mau nolong orang gak gampang. Kita sekarang tiba penyakit korek penyakit pasir. Sodako minta kembalian. Ibu ngasih 100.000 kita dibalikin 98. Iya kan Bu? Orang dulu dermawan Bu, motong ayam, kepala taruh di rumah, dagingnya bawa ke masjid buat ngeriung, muludan. Iya kan? Orang dulu dermawan, kita alhamdulillah sekarang. Itu namanya kalau ada acara riung itu besek, isinya cuma 1, kepala bandeng. Emang bandeng gak ada ekornya? Ada. Ekornya di mana? Di rumah. Kepalanya sono ke masjid. Alhamdulillah di sini mah kiai nggak kepala bandeng, cuma telur separuh. Sejak kapan ayam bertelur separuh? Emang nggak gampang orang sedekah. Dulu ada khatib sidang Jumat, kata khatib, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kalau kita mau sedekah, diikat sama setan 3 ikatan supaya nggak bisa sedekah. Ikat kepalanya, ikat tangannya, ikat kakinya supaya nggak bisa sedekah. Ada bapak-bapak itu Jumatan pulang-pulang. Dia ngomong dalam hati, apa ya saya sedekah diikat sama setan, saya potong tali setan. Nyampe rumah buka lemari, ambil uang 100 juta, keluar kakak ketemu istrinya, kemana ya? Bang masjid. Berapa? 100 juta. Hebat ya, hebat. Emang kita udah kaya nyumbang segitu? Orang juga sekolah gak ada yang ngasih segitu ya. Mikirin kalau anak mau kuliah dari mana, kalau anak mau nikah dari mana, nyumbang gede-gede begitu. Kata suami, ya Allah, kiai masjid itu benar. Kalau kita sedekah diikat sama setan 3 ikatan ini, depan saya setan yang pertama. Ibu-ibu sana, tapi dulunya dari sini. Orang tuh di akhirat dipayungin sama sedekahnya. Di masa itu panas, dan di masa itu gak lama, cuma 50 alfasana, 50.000 tahun. Ada orang keringat sampai pusat, ada orang tenggelam dengan keringat. Yang memayungi kita di masa itu adalah sedekah kita masing-masing. Bapak waktu nyumbang masjid ngasih berapa? Alhamdulillah jadi saya ngasih 100 juta. Itu waktu di masa kepanasan Bapak dikirim AC 5 PK sekaligus. Keceng-keceng begini. Kalau Bapak 10 juta AC 1 PK. Ibu 1 juta AC 1 PK buatan Cina. Kadang-kadang katanya. Kalau Ibu saya mau 500.000 kipas angin. Bapak 100.000 kipas kecil. Ibu 50.000 ilir. Kalau Ibu saya mau 10.000 ilir gak ada gagangnya. Mau adem apa enggak, mau tentrem apa enggak, kita di akhirat tergantung sedekah kita. Saya mau tanya sama Ibu, Ibu punya kalung? Kalung? Iya. Gelang punya gelang? Enggak. Cincin? Enggak. Istrinya siapa sih gak punya semua itu? Ibu punya kalung, ibu punya gelang, ibu punya cincin, ibu mati tanam dalam tanah, diinjek-injek di kuburan, pasti itu cincin, kalung, gelang ibu dipakai istri baru suami ibu. Gondok ibu di kuburan. Allahumma ya Allah, itu kalung saya yang beli, dapat jual warisan. Gelang saya yang beli dipakai istri baru suami saya. Gondok ibu di kuburan. Mau balik lagi nggak bisa. Kalau ibu kalungnya pengen bawa mati, pakai yang baik. Jual kain kasih fakir miskin, anak yatim buat biayain anak, biayain keluarga. Di akhirat nih kalau ibu, di gelang ibu, ibu pilih mana? Dibawa mati apa dipakai istri baru suami ibu? Jawab. Itu sholat jamaah, jangan tanya sholatnya. Ini sholat yang panjang kisahnya, melahirkan satu perintah saja, sholat. Kalau Allah memerintahkan puasa, datang malaikat Jibril. Bahwa ayat ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Datang perintah zakat, datang malaikat Jibril. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Datang perintah haji, turun malaikat Jibril. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Giliran sholat, Nabi dipanggil langsung menghadap Allah. Tanpa perantara malaikat. Ini bedanya sholat sama ibadah yang lain. Kalau orang nggak mampu
puasa, nggak wajib puasa. Saya nggak mampu puasa, sakit, udur, nggak wajib puasa. Nggak mampu berangkat haji, nggak punya ongkos, nggak wajib haji. Nggak mampu zakat, mustahil zakat, malah dapat zakat. Sholat ukurannya bukan mampu atau tidak, tapi ukuran sholat itu dua. Satu, akal. Dua, nyawa. Selama akal masih ada, nyawa masih ada, tidak ada istilah meninggalkan sholat. Berarti yang boleh tidak sholat siapa? Satu, orang yang nggak punya akal, orang gila. Yang kedua, orang mati. Nggak bisa berdiri sholatnya, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa terlentang, kakinya dihadapin ke kiblat, kepalanya diganjel pakai bantal supaya mukanya menghadap kiblat. Sholat sebisanya. Rukuk sujudnya apa? Pakai kepala, nggak bisa. Pakai mata, nggak bisa. Pakai hati, nggak bisa. Sholatin. Bentar salatan wahidah muta'ammidah kutiba ismuhu fi babi jahannam. Barang siapa yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja, ditulis namanya di pintu neraka jahanam. Fulan bin Fulan harus masuk ke dalam neraka. Berapa kali nggak sholat? 5 kali bukan, 4 kali bukan, sekali nggak sholat, ditulis di pintu neraka jahanam. Sekali nggak sholat. Nggak ada istilah gamam. Mohon maaf, punten. Kadang-kadang kita nengok saudara kita yang lagi sakit di rumah sakit, dirawat. Kita yang nengok ngomong sama yang sakit, Kang, Mas, Akang lagi sholat ini sholat, yang lagi sakit ini sholat ya. Kata yang sakit, ya boro-boro salah. Bangun aja susah, udah aja susah, impusan kemana-mana, nih gimana sholatnya? Apa kata yang nengok? Iya kan ya, Allah juga maklum. Itu yang ngomong Allah maklum, seret, cemplungin ke neraka boleh. Kasih tahu yang sakit itu, sholat kan, sholat. Sholatnya gimana? Wudu, nggak boleh kena air tayamum. Air aja nggak boleh, apalagi tayamum. Gak usah wudu, gak usah tayamum, sholat. Ini impusan kemana? Gak apa-apa. Rukuk sujudnya terserah, bisanya pakai apa? Pakai kepala boleh? Boleh. Tapi kata dokter lehernya jangan gerak-gerak, saya pakai mata, kedip-kedip gitu. Kata dokter saya jangan kedip-kedip matanya, pakai hati. Bapak sholatnya bayangkan di dalam hati. Kata dokter saya jangan banyak pikiran, pendem. Orang itu kalau nggak sholat, ini belum di akhirat. Kita ini kalau nggak sholat, Bu, dikuburnya kena 3, baru dikubur, belum di akhirat. Satu, orang itu kalau nggak sholat, dikuburnya dibakar oleh Allah. Dibakar. Tangan kita ini kena rokok, panasnya kayak apa? Itu yang nggak sholat, dinyalakan api di dalam kuburnya, dibakar. Sampai kapan? Sampai kiamat. Cukup sampai situ? Nggak. Dipatahkan semua tulangnya. Ini jari kita ini satu, jari kita patah, sakitnya kayak apa? Diurut sakit, didiumin sakit. Itu yang nggak sholat, diremekin semua tulangnya dalam tubuh, menjerit di kuburan. Ceritanya kedengar semua makhluk yang tidak mendengar, cuma jin dan manusia. Sampai kapan? Sampai kiamat. Cukup sampai situ. Kirimkan ular. Itu ular bisanya 1 tetes, diteteskan di lautan, busuk itu lautan, mati semua. 1 tetes. Itu yang gak sholat, dibelit sama ular, tekek dari leher, digigit dari tengkuknya sampai hari kiamat. Ini ngerti apa gak sih dia semuanya? Sekali gak sholat. Kita sekarang masya Allah, arisan gak sholat, hajatan gak sholat, kumpulan gak sholat. La khaira liman la sholat. Tidak ada kebaikan kalau orang itu gak sholat. Saya punya tetangga saya itu orangnya dermawan, suka nolong, bantu fakir miskin, ringan tangan, sering bantu orang, tapi dia gak sholat. Gak ada bagusnya, gak ada bagusnya. Ada tetangga saya itu tukang nipu, bohong kemana-mana, tapi rajin sholat. Bagusan dia yang sholat. Walaupun dia tukang tipu, walaupun dia tukang ngebohong, tetap bagus yang sholat. Satu saat sholatnya akan menghentikan bohongnya, satu saat sholatnya akan menghentikan menipunya, satu saat. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya. Makanya kalau orang itu masih sholat, aman.
Dia itu sebenarnya orang yang gak baik, tapi rajin sholat. Aman, nanti juga baik. Tapi kalau orang itu udah gak sholat, sebaik apapun, ada baiknya. Anak saya kiai bandel, dia beneran bandel. Tapi masih sholat gak Pak? Alhamdulillah urusan sholat anak saya rajin, aman. Anak saya mau baik, ya ibu rajin nurut sama orang tua, tapi gak suka sholat, gak ada baiknya. Sebab kebaikan itu disimpulkan di dalam sholat. Kalau sholat saja disepelekan, jangan tanya yang lainnya akan diremehkan. Amanat yang Allah titipkan ke gunung, ke laut tidak sanggup, diabaikan. Jangan tanya amanat-amanat yang lain, pasti akan dibuang. 2, 3, apa sih amalnya orang itu sampai naik langit ke-7? Kata Jibril yang ketiga, ya Rasulullah, karena di dunia lam yastasibba walidayhi. Orang itu waktu hidup di dunia gak pernah durhaka sama orang tua, gak pernah durhaka sama orang tua. Silahkan bangun hidup kita seindah apapun, rencanakan Pak hidup kita sehebat apapun, durhaka sama bapak ibu kita yang akan barokah. Sekarang ada anak bentak orang tua, ada anak usir orang tua, ada anak jual tanah orang tuanya banyak, apalagi. Jangan main-main sama bapak ibu kita. Tapi bapak ibu saya gak sholat, bukan urusan anak berbakti sama orang tua. Sekali kita nyakiti hati bapak ibu kita, Allah tutup pintu surga kita, pintu rahmat. Mohon maaf, punten. Sekarang banyak suami ditelepon sama istrinya, pulang kabur. Sekarang banyak anak ditelepon sama ibunya, nah, bapak pengen ketemu, ibu pengen ketemu, berangkat. Temui bapak ibunya. Mohon maaf sibuk, lagi banyak kerjaan Bu, nanti bulan depan, nanti habis lebaran, berangkat. Kok diam semua ada bapak-bapak? Ibu, Bu, ada ibu nanya sama saya, Kiai suami saya mau kelewatan gimana? Kalau ibunya minta apa-apa langsung dikasih. Kalau ibunya pengen apa-apa dibeliin. Giliran saya istrinya minta dinanti-nanti, giliran saya istrinya kepengen dinanti-nanti. Bagaimana hukum suami yang begitu? Saya bilang itu suami yang benar. Kata ibu tuh kok benar Kiai? Saya tanya sama ibu, kalau ibu punya anak laki-laki, nanti anak laki ibu punya istri, anak laki ibu lebih ngebelain istrinya daripada ibu yang melahirkan. Sakit hati apa enggak? Sakit hati, sama mertua ibu juga sakit hati. Maka dukung suami berbuat baik sama orang tuanya. Ya, yang penting ibu belum dikirim bulanan, ya kirimin kue buat ibu, ya kirimin makanan buat ibu. Inti ini kalau dititipin duit sama suami buat orang tuanya dipotong. Ya kalau anak kita sekarang durhaka sama kita ya pantas. Kenapa? Sebab anak kita kurang teladanan. Kata ibu, saya pengen anak saya tuh ngomongnya sopan kalau sama orang tua, anak tuh ngomongnya halus sama bapak ibunya. Iya ibu bapak pengen anak begitu. Tapi bapak ibu kalau berantem sekebun binatang dibawa ke rumah. Ibu punya suami nggak kerja di ngopi doang sama ngerokok, dipanggil sama anak itu, lek, lihat bapak mau ngopi sama ngerokok kayak berdus nggak mau kerja. Kata bapaknya terus, ibu mau cerewet kayak bebek pak dulu. Kata anaknya, bapak saya wedus, ibu saya bebek, saya anak siapa? Pak, bapak pengen anak setiap maghrib ke masjid, bapak ngomong sama anak, masjid, kecil-kecil kok maghrib malah main di jalan, sana ke masjid, sholat jamaah. Itu bapaknya ngomong begitu sambil pegang kopi sama rokok, nggak pakai baju. Anak nurut, sekali nurut, anak pergi ke masjid. Besok anak pergi ke masjid, tapi bukan ke masjid, belok. Coba kalau bapaknya pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, anak di depan, ayo ke masjid itu sama ayah. Itu akan membekas di hati anak kita. Albirru salah. Bakti itu gimana kita? Sekarang bapak ibu punya orang tua, ibu berbakti sama bapak ibu, orang tua bapak, orang tua ibu. Nanti kita juga, anak kita akan berbakti sama kita. Kalau sekarang kita durhaka sama bapak ibu kita, pasti anak kita nanti durhaka sama kita. Itu kalimat albirru salaf. Yang namanya bakti itu gimana sebelumnya?
sekarang Masya Allah. Bu, sekarang anak lawan sama orang tua, sekarang anak bentak sama orang tua. Sekarang anak jangan ngomong saya kan anak juga punya hak, cemplungin ke sumur anaknya begitu. Apa haknya anak? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hak bapak. Satu saat Bapak Ibu, ada seorang anak zaman Nabi itu, seorang pemuda, dia kerja. Setiap bulan gajinya diambil sama bapaknya. Anaknya yang kerja, yang gajian bapaknya. Anaknya lapor sama Nabi, ya Rasulullah, kelewatan bapak saya. Kata Nabi, kenapa? Saya yang kerja ya Rasulullah, bersimbah keringat, tapi giliran gajian diambil semua sama bapak saya. Saya laporkan bapak saya sama Rasul. Nabi manggil Bilal, panggil bapak anak muda, panggil ayahnya. Berangkat Bilal, ternyata bapaknya sudah tua. Datang Bilal, Pak, kata Bilal, bapak dipanggil sama Nabi. Kenapa saya dipanggil Nabi? Ada apa? Anak bapak melaporkan bapak kepada Nabi. Itu sepanjang jalan itu bapak nangis. Anak yang saya malam saya tidak tidur supaya anak bisa tidur, siang saya tidak istirahat supaya keinginan anak terpenuhi. Banting tulang bersimbah keringat. Sekarang anak saya melaporkan saya kepada Nabi. Sampai nangis si bapak itu jalan ke rumah Nabi. Begitu sampai di hadapan Nabi, apa kata Nabi? Bapak jangan ngomong apa-apa. Coba saya mau tanya, tadi sepanjang jalan dari rumah ke sini dalam hati ngomong apa? Diceritain dari hatinya semua. Nabi panggil anaknya, apa kata Nabi? Anta wa malu li abi. Engkau dan semua hartamu itu punya bapakmu. Jangankan hartamu, mobilmu, rumahmu, motormu, badanmu itu punya bapakmu. Anta wa malu li abi, itu hak orang tua kepada aku. Sekarang ada anak dipinjam mobilnya, ditabrakin sama bapaknya, marah luar biasa. Badan bapak diambil sama orang tua, gak boleh protes. Sekarang ada anak dipinjam motornya, gak dikasih oleh bapaknya, tidak dikasih, bapaknya pinjam. Badan kita punya bapak yang begitu. Silahkan sehebat apapun beribadah, hak kita kepada bapak ibu kita, ditutup pintu surga kita oleh Allah Subhanahu. Maka anak itu kenapa naik surga? Kenapa dia naik langit ke-7? Dia berbakti sama orang tua. Apalagi yang namanya ibu-ibu nih, ibu-ibu nggak bisa kelawan, nggak ada anak bisa balas jasa ibu, luar biasa ibu. So, bapak-bapak, ada bapak-bapak punya anak 5, ibunya nggak ada, 5-limanya nangis semua. Coba apa yang dilakuin bapak? 5 nangis, ibunya nggak ada, nyelah motor pergi. Tapi coba ibu punya anak 5 nangis, 1 dipegang, 1 dielus, 1 diemban, 1 diusap, 5-limanya diam semua. Sakti ibu. Iya. Ibu enak-enakan makan, anak buah air, tinggalin makannya, cepokin anaknya, betul? Ibu enak-enakan tidur, anak ngompol, tinggalin tidurnya, cepokin anaknya, betul? Anaknya tidur, bapaknya bangun. Mau kencing, salah paham aja. Itu ibu sama anak sama ibu. Ibu punya ibu 80 tahun sudah sakit di tempat tidur, makan di kasur, buang air di kasur, ibu yang nyebokin, ibu yang ganti baju, ibu yang mandiin, kuat. Seminggu 2 minggu ibu kuat. Setahun ibu berdoa, ya Allah kapan matinya lama anak. Itu anak ke orang. Maka 3 hal tadi kalau kita ingin diangkat derajatnya di akhirat. 1, mari basahi lidah kita dengan banyak berpikir. Sekarang ini zaman yang manfaat kita ini adalah banyak zikir, banyak ingat kepada Allah, apalagi bulan Rajab banyak istighfar. Kata kiai, terutama habis asar baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, baca 70 kali habis asar, habis subuh, khusus bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab itu tangga menuju Ramadan. Orang Rajabnya sukses, maka Syakbannya sukses. Syakbannya sukses, naik derajatnya di bulan Ramadan. Berhasil atau tidaknya kita di bulan Ramadan tergantung bagaimana kita di bulan Rajab dan di bulan Syakban. Yang kedua, mari makmurkan masjid musola. 1 langkah kita menuju masjid, diangkat derajat. Jangan sampai kosong. Ada bapak-bapak tuh masjidnya cuma seminggu sekali, ada. Jumatan doang, ada. Ada yang ke masjidnya maghrib doang, ada. Ada yang ke masjidnya setahun sekali pas lebaran, ada. Ada yang ke masjidnya seumur hidup sekali pas disolatin doang, ada.
Sebisanya Bapak. Saya sama Pak Kiai nggak bisa kalau sholat jamaah 5 waktu di masjid. Cuman kalau maghrib bisa. Bapak maghrib bisa. Saya kalau maghrib bisa, sama isya kan saya bisa. Bapak maghrib bisa masjid. Saya sama Pak Kiai kalau pulang suka malam nggak sempat sholat isya di masjid. Ya kalau itu Bapak sholat subuh di masjid. Kalau durasa saya nggak bisa, soalnya saya di pabrik. Misalnya maghrib, ya maghrib di masjid. Kapan Bapak bisa ke masjid? Datang ke masjid. Nggak bisa 5-5-nya, 3. Nggak bisa 3-nya, 1. Jangan sampai nggak sama sekali, takut nggak absen. Nggak absen sama malah. Yang ketiga, muliakan bapak ibu kita. Kalau bapak ibu masih punya orang tua sekarang masih hidup, itu kunci bapak ibu masuk surga. Jaga baik-baik. Yang namanya orang tua itu 3 orang. 1, orang yang melahirkan kita. Yang kedua, orang yang menikahkan anaknya dengan kita. Mertua itu termasuk orang. Yang ketiga, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Maka 3-tiganya adalah orang tua yang harus dimuliakan. Mudah-mudahan kalau malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di sini, nanti dikumpulkan kembali bersama-sama di dalam surga Jannatul Na'im bersama baginda Nabi besar Muhammad. Allah jadikan anak-anak kita semuanya soleh dan solehah, keluarga kita keluarga yang barokah, masyarakat kita masyarakat yang berbarokah. Allah ridho kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada akhirnya kita semua akan diberikan husnul khatimah. Mohon maaf atas segala kurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6, doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Hibdi Al-Faruq, Sarjana Agama. اللهم صل وسلم في الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن كل صحبة رسول الله أجمعين. حمدا الشاكرين حمدا الذين حمدا نعمه يكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر جميع الجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنزل بها من جميع الأحوال والآفات. آمين. وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات خصوصا حاجتنا جمعنا واجتماعنا هؤلاء كما نذكر إله. نسألك طلب السلامة والبركة والشفاعة من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. إنك على كل شيء قدير. وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها إنك على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. إنك سميع قريب مجيب ويقاضي الحاجة. اللهم اسأل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك والعمل الذي يبلغ حبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني يا الله مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ويوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara demi acara yang telah kita sajikan bersama di malam hari ini. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.